Jawaban bijak seorang nasabah membuat DC pinjol itu ketar-ketir. Nah, di sini saya mau bahas dan siapa tahu kalian juga bisa menerapkan hal ini biar DC tersebut ketar-ketir ketika nagih ke kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas tentang yang namanya sebuah jawaban bijak dari sebuah nasabah, dan mungkin ini juga bisa jadi bahan referensi teman-teman semuanya ketika ditagih oleh DC teman-teman ya. Ini pernah saya lakukan juga dan mungkin teman-teman juga mungkin sudah pernah tahu, dan di sini saya mau kasih bongkar juga kenapa jawaban kita terhadap DC itu berpengaruh sekali terhadap ancaman terhadap DC itu. Contoh kecil, ketika kita ketakutan lah, gampangnya DC tersebut neken kita, meneror kita, mengancam kita, kita ketakutan atau kita jawabannya tuh ya seolah-olah mengikuti DC, maka DC itu akan semakin semakin menindas kita, semakin menghujat kita, bahkan semakin menjatuhkan kita. Nah, di sini kalian harus mempunyai jawaban ketika ditagih oleh DC, teman-teman. Agar DC tersebut takut nagih ke kalian, bosan nagih ke kalian, nggak mau lagi nagih ke kalian. Itu ya, intinya kan ke situ. Nah, di sini saya pengen kasih tahu jawaban-jawaban ketika ditanya oleh DC. Pertama dari DC lapangan dulu. Mungkin teman-teman semuanya yang paling banyak takut itu adalah ketika didatengin DC lapangan. Ketika didatengin DC lapangan, teman-teman, pasti di situ kapan mau bayar. Nah, sebelum datangin DC ya pasti kita tanyain dulu ya masalah ID card, terus kemudian KTP, terus kemudian surat tugasnya, terus kemudian juga SPP ID-nya ataupun sertifikasi penagihannya. Itu kalian harus tanyakan dulu ketika didatangi DC lapangan. Pasti DC lapangan tersebut nanya, "Bang, kapan bayarnya? Kak, kapan bayarnya? Bu, kapan bayarnya?" Kalian jangan pernah menjawab, "Nanti ya Pak ya, tunggu gajian tanggal 20 misalkan. Jangan pernah mengatakan seperti itu. Tapi kalian harus jawab, "Pak, saya akan bayar kalau saya punya uang. Kalau saya punya uang besok, insya Allah saya bayar besok. Kalau saya punya uangnya lusa, insya Allah saya bayar lusa. Kalau saya punya uangnya minggu depan, saya bayar minggu depan. Kalau saya punya uangnya bulan depan, ya saya bayar bulan depan. Karena kalau misalkan saya janjiin besok belum ada uang, percuma saya bayarnya pakai apa?" Jawaban seperti itu merupakan jawaban yang sangat bijak dan membuat DC itu sebenarnya ngedon, kebingungan kapan nanti dia mau nagih lagi ke kalian, karena jawaban kalian pengen bayar tapi nggak tahu punya duitnya kapan. Akhirnya DC tersebut bingung, ya entah bisa saja ngechat lagi ke kalian atau datang lagi ke rumah kalian, tetapi kan DC tersebut bingung, ini orang ada duit apa belum ya. Nah, jawabannya adalah kan DC itu akhirnya bingung, nggak mau lagi nagih ke kalian karena kalian selalu beralasan saya nggak punya uang, nggak punya uang, nggak punya uang, nggak punya uang, nggak punya uang. Akhirnya bosan sendiri di situ dan akhirnya nggak mau nagih lagi ke kalian. Seperti itu ya. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena ketika kalian itu menjanjikan waktu ataupun tanggal, DC tersebut bakalan datang lagi ke rumah kalian pada saat kalian penjanjian tersebut. Nanti ya, tanggal 20 saya gajian, nanti saya bayar. Tanggal 20 dia pasti datang lagi. Bahkan bisa jadi tanggal 19, tanggal 20, tanggal 21, 22, 23, sampai 25, itu DC bakal datang terus ke rumah kalian karena kalian pernah menjanjikan tanggal dan waktunya. Seperti itu. Oleh sebab itu jangan pernah menjanjikan tanggal dan waktu, teman-teman. Tapi gunakanlah tadi yang saya bicarakan. Seperti itu. Itu. Lalu kemudian yang kedua, masalah jawaban kalian ketika di chat ataupun di telepon. Kalau di chat ataupun di telepon itu biasanya penuh dengan cacian, penuh dengan makian, penuh dengan ancaman, penuh dengan teroran. Nah, ketika kalian itu di chat seperti itu, tolong jangan pernah balas chatnya. Itu. Jangan pernah. Kalau kalian berani membaca chatnya, itu kalian usahakan banget jawabannya yang guyon ataupun yang bercanda. Misalkan, "Kamu nanti saya akan kenakan pasal gini orang gini." Atau bahkan yang lebih ekstrim kan kadang-kadang ada juga tuh DC yang mengancam, "Awas ya keluarga kamu nanti hidupnya nggak tenang, bakal saya teror, bakal saya bakal saya sebar data." Kalian jawab aja yang bercanda gitu loh. "Ah, masa sih bisa gitu? Bohong kali." Terus seperti itu aja. Jadi ini hanya sekedar contoh ya. Dari banyaknya variasi template ancaman DC kepada nasabah, kalian wajib banget ketika mau menjawab itu adalah dengan cara bercanda atau guyon atau kita anggap remeh aja.
nanti kamu saya bunuh atau keluarga kamu saya ancam. Ah, masa sih orang saya nggak ada keluarga kok, bohong kali gitu. Atau kalian bisa dengan voice note, karena dengan voice note itu kalian itu bisa menunjukkan nada meledeknya atau menghinanya atau mengecehnya kembali gitu loh, kan gitu. Itu cara terbaik teman-teman ya. Jadi kalian voice note aja, ah masa sih bohong kali gitu kan, ah bohong bener aja gitu. Nah, nada-nada seperti itu membuat DC itu semakin kesel, semakin jengkel juga. Akhirnya ya nggak mau lagi nagih ke kalian. Akhirnya DC tersebut ya ketar-ketir juga itu. Yang kedua, nah itu kalau kalian pengen menjawab, jangan pernah menjawab dengan hal-hal yang serius. Aduh iya bang, nanti ya saya belum punya uang. Itu jangan pernah. Ketika kalian itu menjawab dengan serius, maka DC itu semakin seneng. Wah, ini nasabah udah mulai takut nih. Dia akan terus meneror kalian. Seperti itu konsepnya. Nah, terus kemudian yang ketiga, solusinya adalah kalian jangan menjawab. Itu bisa. Ada chat, ada telepon, ada apapun, kalian nggak usah direspon sama sekali. Biarin aja. Bahkan kalau bisa kalian jangan membacanya. Kalau ada chat kayak gitu, langsung klik nomornya, langsung blokir. Jangan dibacakan bisa ya. Diklik, dihapus, terus kemudian nomor tersebut dihapus atau diblokir teman-teman semuanya. Itu ketiga. Yang keempat adalah kalian kalau bisa ganti nomor HP, ganti email, itu bisa juga. Kalau kalian itu takut dengan yang namanya ada chat masuk, telepon spam, dan yang lain sebagainya. Itu menjadi sebuah solusi bijak nasabah ketika galbay agar DC tersebut takut dan juga ketar-ketir menghadapi kalian. Dan itu sudah banyak yang galbay-galbay senior yang sudah lama galbay itu melakukan hal itu. Kalau nggak percaya tanyakan aja, mereka sendiri berani melawan DC, bahkan berani mengejek DC, menghina DC. Ya kayak tadi balasnya, ah masa sih bohong kali. Dengan nada-nada seperti itu, DC itu semakin emosi. Itu bukti bahwa ketika kita sudah lama galbay, kita mentalnya sudah nggak terganggu. Mental kita sudah berani untuk melawan. Ketika sudah berani untuk melawan, ya kita bisa berani kembali menghinanya, mengejeknya, terus kemudian ya berani mengancam kembali gitu loh. Itu kuncinya. Oke? Jadi itu adalah beberapa hal jawaban nasabah yang bijak ketika ditagih oleh DC agar DC tersebut menjadi ketar-ketir. Dan kalau nggak percaya, kalian boleh lakukan dan kalian praktekkan aja sendiri, pasti ketar-ketir. Nah, tapi perlu dicatat, ketika mau balas DC tersebut, kalian jangan pernah punya rasa takut. Kalau punya rasa takut, kalian nanti grogi. Akhirnya kalian kalah. Ketika kalah ya kalian sendiri yang jatuh gitu loh. Nah, jangan pernah menyimpan rasa takut sedikit pun ketika mau membalas chat DC atau mengangkat telepon DC itu, biar kalian menang melawan DC tersebut melalui percekcokan pembicaraannya kayak gitu. Oke, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan saya sendiri ya berharapnya mungkin teman-teman semuanya kita diberikan rezeki yang lancar, usaha yang berkah, dapat kerjaan yang layak, dapat duit yang banyak, agar kita ya nggak terlilit lagi dengan yang namanya perpinculan itu teman-teman semuanya. Dan mungkin saya juga titip pesan kepada teman-teman semuanya, ketika kita mencari rezeki kemanapun dari pagi sampai sore sampai malam, bahkan kita lupa yang namanya sang pemberi rezeki itu siapa. Jadi baik cari rezeki kemana aja itu boleh banget, tapi jangan pernah lupa yang namanya siapa sang pemberi rezeki. Jadi ya saya ingetin aja kepada teman-teman semuanya, kita terlalu sibuk banget mencari rezekinya, tapi kita lupa terhadap siapa sang pemberi rezeki itu. Ya alangkah baiknya kita dekatkan juga diri kita kepada sang pemberi rezeki itu agar rezeki itu menjadi lancar. Oke, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Saya menutup dulu video ini dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.